Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini saya akan membahas film yang sangat menarik yang berjudul Aquaman. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan tentang seorang anak yang mampu membuat seluruh hewan lautan menuruti perintahnya. Hingga suatu hari penduduk lautan marah kepada penduduk permukaan yang mencemari seluruh lautan. Hingga anak inilah yang nantinya akan mempersatukan antara penduduk lautan dan penduduk daratan. Tidak seperti film lainnya, penduduk lautan pada film ini mempunyai peralatan-peralatan canggih melebihi penduduk daratan. Jadi penasaran dengan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Jadi dahulu kala penduduk daratan dan lautan adalah negeri yang satu, yang dipimpin oleh satu raja yang bernama Raja Atlan. Negerinya disebut negeri Atlantis, negeri yang sangat makmur dengan teknologi maju. Tapi karena Raja Atlan terlalu ambisius dengan energi yang lebih besar dan terlalu haus akan kekuatan, yang membuat negeri Atlantis menjadi hancur seketika, dan laut menelan negeri Atlantis. Tapi dari runtuhnya negeri itu juga membuka jalan untuk masa depan yang memberi mereka kemampuan bernafas dalam air. Mereka berevolusi dengan baik dan sebagiannya menjadi biadab. Dari kejadian itu, Raja Atlan menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan bersama dengan senjata yang mempunyai kekuatan besar. Dan kini di tengah badai, seorang pria bernama Tom menemukan seseorang hanyut. Tom adalah seorang pria yang bertugas menjaga mercusuar. Setelah wanita itu sadarkan diri, dia langsung saja menyerang Tom. Wanita itu terluka dan ia kembali jatuh pingsan. Setelah sadarkan diri lagi, ia melihat lukanya telah terbalut. Kemudian Tom membawakan teh. Tampak wanita itu sangat menyukainya, dan ia pun memperkenalkan diri. Namanya Atlana, Ratu Atlantis. Wow. Singkat cerita, Tom dan Atlana saling mencintai dan memiliki seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Arthur. After the hurricane, After the world's one day. Sedari kecil, Arthur telah diceritakan tentang permasalahan di kerajaan lautan oleh ibunya. Dan tiba-tiba saja rumah mereka diserang. Mereka adalah tentara kerajaan lautan Atlantis. Atlana dijemput paksa atas perintah salah satu raja lautan yang bernama Raja Orfax. Tapi Atlana menolak dan menghajar para tentara lautan itu. Namun, demi keselamatan suami dan anaknya, Atlana terpaksa kembali ke Atlantis menemui Raja Orfax. Dan Atlana berjanji akan kembali. I'll always be with you. Singkat cerita, kini Arthur sudah berusia 10 tahun. Saat ini ia dan teman sekolahnya belajar tentang kehidupan laut, tepatnya di Boston Aquarium. Temannya melihat Arthur berbicara dengan ikan-ikan di sana. Ia pun kena bulian temannya. Dan hal tak terduga pun terjadi. Seluruh ikan di sana sangat marah. Tapi Arthur berhasil menenangkannya, yang membuat semua orang di tempat itu terkejut. Dan Vulko adalah penasehat kerajaan. Ia mengabdi kepada Ratu Atlana. Dan Vulko-lah yang melatih kemampuan Arthur. Hey, I can talk underwater too. Being Atlantean means more than to survive the extreme just to see in the dark. Singkat cerita, di lautan terjadi pembajakan kapal selam. Dan Arthur datang untuk menggagalkan pembajakan kapal itu.
Permission to come aboard. Поторопись, я не хочу попустить счастливить. Setelah Arthur pulang, ia dan ayahnya pergi ke bar. Di sana ia melihat berita tentang dirinya yang menyelamatkan kru kapal selam. Para preman di dalam bar pun mendatangi Arthur. Hey, buddy, fish boy from the TV. Ma'am, what do you want? Can we get a picture with you? There we go. Everybody smile. Dan di kerajaan Atlantis, dua raja tengah mengadakan pertemuan, yaitu raja dengan menunggangi kuda laut bernama Raja Orm, dan raja penunggang hiu bernama Raja Nereus. Raja Nereus juga anak Atlana, jadi bisa dibilang dia adalah adik tiri Arthur. Atlana melahirkan Nereus, yang ayahnya adalah Raja Orphax. Dan Nereus mewarisi tahta ayahnya. Singkatnya, Nereus berusaha menyatukan 7 raja lautan untuk menyerang penduduk daratan. Jika Nereus berhasil menyatukan setidaknya 4 raja lautan, maka ia dinobatkan menjadi penguasa lautan. Raja Orm sempat menolak usulan Nereus untuk bersekutu dengannya dan menyerang daratan. Namun di tengah pertemuan mereka, tiba-tiba kapal selam menembak tempat pertemuan mereka. Yang akhirnya Raja Orm bersekutu dengan Raja Nereus menyerang daratan. Di malam hari, Arthur dan ayahnya baru pulang dari bar, dan di sana ada seorang putri lautan bernama Mera. Dia anak dari Raja Orm. Mera mengajak Arthur untuk ke Atlantis, karena sebentar lagi Nereus atau adik Arthur akan menyerang daratan yang akan memakan banyak korban dari keduanya, yaitu penduduk lautan dan daratan. Mera menyuruh Arthur untuk melengsarkan kekuasaan adiknya agar perang itu tidak terjadi. Namun Arthur menolak karena dia menganggap dirinya hanya anak haram dari Atlana. Dan karena dirinya lah Ratu Atlana dibunuh. Lalu Arthur pergi dari tempat itu. Tapi belum jauh, daratan telah diserang gelombang tsunami, peringatan bahwa perang akan segera dimulai. Arthur dan ayahnya pun terhempaskan oleh gelombang itu. Untungnya Mera datang menyelamatkan ayah Arthur. Setelah kejadian itu, Arthur pun bersedia pergi bersama Mera ke Atlantis dengan membawa trisula ibunya. Dan ini pertama kalinya Arthur ke Atlantis. We're here. Setibanya di tempat pertemuan seperti kantung udara, Mera pun menjelaskan ini tempat persembunyian aman karena hanya bangsawan yang mampu bernafas dalam laut dan darat. Dan di sana ternyata Vulko telah menunggunya. Vulko menyuruh Arthur mencari trisula milik Raja Atlantis pertama untuk menghentikan perang darat dan lautan. Dan jika Arthur mendapatkan trisula itu, Arthur akan dapat menyatukan 7 kerajaan Atlantis. Lived out the remainder of his days in self-imposed exile. Arthur pun bergegas mencari trisula itu, yang ternyata tempatnya adalah tempat para monster lautan berada. Dan di situ jugalah ibu Arthur atau Raja Atlana dibuang. The trench! We're here!
Dan kini setelah melewati portal itu, hampir saja Mera termakan monster lautan. Untungnya seseorang menolongnya. Tak lama kemudian Arthur pun ke permukaan dan mencari Mera. Kini ia berada di laut tersembunyi inti bumi, dan di sana masih hidup hewan-hewan purba. Di saat yang sama, Mera tersadar dan ia pun ketakutan melihat orang yang menolongnya. Orang yang menolongnya pun membuka topengnya. Ternyata dia adalah ibu Arthur, Ratu Atlana. Arthur terkejut melihat ibunya yang ternyata masih hidup. Di tempat lain, ibu Arthur menceritakan bahwa ia dibuang ke tempat para monster lautan, namun ia selamat sebagaimana cara Arthur bisa sampai ke tempat itu. Dan Ratu Atlana menanyakan tentang keadaan Tom. Arthur berkata bahwa dia masih terus menunggu di dermaga, menanti kepulangannya setiap pagi. Namun Ratu Atlana tidak bisa pulang karena portal yang tadi Arthur lalui tidak bisa ditembus. Hanya Trisula milik Raja Atlan jalan keluarnya. Namun senjata itu dijaga oleh makhluk legenda lautan, Karaten, dan tempatnya berada di balik air terjun di belakang mereka. Arthur pun mencoba mengambil senjata itu agar bisa segera keluar dan menghentikan adik tirinya. Namun hanya raja sejati yang mampu mengambil senjata itu. Tak butuh waktu lama, Arthur sudah melihat Trisula itu. Namun tiba-tiba seluruh tempat itu bergetar dan muncullah Karaten yang menjaga Trisula tersebut. Against false kings since the beginning, try and fail, but never. Tanpa kata-kata, Arthur menyerangnya. Namun Karaten benar-benar sangat kuat. Di saat Arthur ingin diserang, Arthur menyuruh Karaten berhenti. Karaten pun terkejut bahwa ternyata Arthur mengerti ucapannya. You understand me. I'm nobody. And screw you. Ia pun diizinkan mengambil senjata itu. Namun jika Arthur bukan orang yang layak, maka senjata itu tidak bisa tercabut dan Karaten akan membunuhnya. Dan ternyata Arthur dengan mudah mengambil senjata itu dan ia merasakan kekuatan yang sangat besar. Di saat yang sama, adik Arthur atau Raja Nereus berusaha menundukkan 7 kerajaan lautan yang terakhir agar bisa segera menyerang daratan. Tomorrow we scorch the surface! Forget! Di tengah perang besar mereka, Arthur muncul dari inti bumi bersama dengan Karaten. Perang besar Atlantik pun dimulai. Half-breed bastard! Yang akhirnya Raja Nereus pun dikalahkan dan Ratu Atlana menyadarkan anaknya, jadi Raja Nereus ditahan. Film pun berakhir dengan diperlihatkan Arthur menjadi 7 raja lautan
I am Aquaman. Dan Atlana kembali hidup bahagia bersama Tom. Dan jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.